Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ke-7 kita, sistem digital. Jadi kemarin kan kita udah mulai kuis, jadi mungkin kita bisa bahas dulu. Sebelum lanjut materi, kita bahas dulu terkait kuis kemarin. Aku share screen dulu. Jadi hmm, kuis sistem digital. Oke. Ini kuisnya, terus jawaban kamu itu di sini jawabannya. Oke. Kita mulai. Aku kecilin satu aja. Oke. Yang pertama itu kita punya A itu basis 10, B itu basis 10 juga. Kemudian kita mau pengurangan pakai komplement. Ini ada di materi berapa ya? Satu ya. Coba cek. Sinyalnya kecil ya. Oh, kuliah 2. Terus aku jelek lagi. Terus, aduh, internetnya jelek. Ya, lumayan. Oke. Jadi ini di materi ke-2 kalau nggak salah. Hmm, iya. Jadi kita lihat jawabanmu. Berarti kita kan ini tuh menggunakan komplement. Berarti kita nyari dulu komplemennya. Komplement 10 sama komplement 9 sama komplement 10. Kita pakai OneNote aja. Jadi kita punya A itu 24465. Terus kita punya B juga. B itu 5674. Nah, jadi kita yang pertama itu A dikurang B. Nah, kita lihat dulu berarti kan kondisinya ini A itu lebih gede dari B. A lebih gede dari B. Nah, B berarti step pertama itu kalau kita lihat di materinya, hmm, hmm, hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Sistem digital. Oh, pertemuan satu. Nah, berarti kan kalau di sini berarti kita convert dulu. Nah, berarti kan kita A kan berarti lebih gede dari B. Berarti kita komplemenin yang dikurangin. Berarti kita komplement 10 dari B. Berarti kita cari dulu komplement 10 dari B. Berarti kita cari step pertama, cari komplement 10 dari B. Berarti kita komplement 10, komplement 10 dari B. Berarti kan komplement 9 dari B ditambah 1. Oke. Berarti komplement 9 dari B berarti B-nya itu kan 5, 6, 7, 4. Berarti komplement 9-nya itu 9 dikurangin 5. Eh, komplement 10 dari 5, 6, 7, 4. Berarti komplement 9 dari 5, 7, 4 berarti kan 9 dikurangi 5. Berarti yang dapat 4. 9 dikurangi 6 dapat 3. 9 dikurangi 7 dapat 2. 9 dikurangi 4 dapat 5. Nah, ini berarti komplement 9 dari B. Nah, komplement 10 berarti tinggal ditambah 1. Jadi dapatnya 4, 3, 2, 6. Kita coba cek jawabannya apakah sama. Oh ya, ditambah tambahan 0 ya biar ukurannya sama-sama 5 digit. Dan ini ditambah. Berarti kan ini kan dari 5 digit, berarti ini ditambah 0 supaya sama-sama 5 digit. Di 9. Oke, 9 per 3, 26. Situ. Berarti tinggal A ditambah sama B. A ditambah sama komplement 10 dari B. Ya aku tulisin aja ya pensil. Komplement B, ya komplement 10 dari B. Komplement 10 ini aja. Nah, berarti A itu 3, 4, 4, 6, 5. B itu B itu 9, 4, 3, 2, 6. Nah, berarti stepnya itu dia kan tambahkan tambahkan A sama B kan sama komplement 10 B. Berarti kita tambahkan tambah, berarti hasilnya 1 mendapat 1, jadi 8, 7, kok 8, 9, 9 terus 7, 8 sama 12. Nah, 12, 8, 7, 9, 1. Nah, berarti ini kan 5 digit. Ini 5 digit. Nah, ini ada 6 digit. Berarti ada n carry-nya. N carry-nya itu yaitu digit terdepan yang membuat dia itu lebih dari 5 digit. Berarti kan ini. Berarti kita tinggal hilangkan n carry-nya. Hilangkan, berarti tinggal dikurangin depannya gini. Kita kurangin. Jadi dapatnya 28791. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau masih belum yakin, tinggal kita
kurangin dengan cara yang biasa. Berarti kan 3,465, 3,465 kita kurangin sama 5674. Ini berarti kita kurangin. Jadi dapatnya ini dapat 5 kurangi 41, 6 kurangi 7 9, terus 3 7, terus 13 berarti 8, bisa 2, 28 itu 91. Nah, hasilnya udah sama. Jadi yang ini udah benar. Nah, sekarang yang kedua berarti B dikurang A. Nah, B kurang A berarti kan otomatis B lebih kecil dari A kan. B lebih kecil dari A. Berarti konsepnya berarti kita cari komplement 10 dari A. Kom 10 dari A. Berarti komplement 9 dari A tambah 1. Berarti komplement 9 dari 3 4 4 6 5. Nah, berarti tinggal kita kurang 9. 9 kurangi 3 6. 9 kurangi 4 5 5. Terus 3 sama 4 tambah 1. Berarti dapatnya 6 5 5 3 5. Eh, aduh, aku belum share screen. Sorry, sorry, lupa, lupa. Pulang ya. Berarti kan suruh nyari A min B. Berarti A itu 3 4 6 5, B itu 5 6 7 4. Berarti A kan begini dari B. Berarti stepnya itu yang pengurangnya ini dicari komplemennya. Berarti kita cari komplement 10 dari B. Berarti kan komplement 10 dari B itu komplement 9 ditambah 1. Berarti dengan dikurangi 9. Nah, tadi kan 4 digit. Berarti kan supaya sama 5. Berarti ditambah 0 depannya. Jadi 9 4 3 2 5 ditambah 1. Berarti 9 4 3 2 6. Terus A ditambah komplement 10 dari B. Berarti hasilnya segini. Nah, ini kan 5 digit. Ini kan 6 digit. Berarti kita hilangin n carry-nya. Berarti satunya ini kita hilangin. Berarti 28791. Cara buktinya berarti tinggal kita subtract atau pengurangan biasa. Nanti dapatnya harus sama 28791. Nah, yang B kurang A berarti kan B lebih kecil dari A. Nah, berarti kita cari komplement 10 dari A. Berarti komplement 9A ditambah 1. Dapatnya 65535. Tinggal kita B tambah komplement 10 dari A. B itu berapa jadi? 5674. eh, terus A itu komplement 10 dari A itu 9 6 5535. Begitu. Rumus campuran berarti kan rumusnya itu step awal itu A dengan tambahkan A dengan komplement RB kan. Nah, terus kalau A lebih gede dari B berarti ada negarinya. Kalau A kurang dari B berarti nggak ada negarinya. Tinggal kita kurangin berarti kita tambah berarti ini udah nolnya berarti 05614, berarti hasilnya 9. Kita tambah, kasih tanda tambah dulu. Berarti dapatnya ini 9, terus 10 0, berarti 11 12 2, 1 berarti 1, ini 7. 7 1 2 0 9. Nah, di sini gimana? Sini berarti kita lihat berarti kalau B lebih kecil dari A berarti kita kan yang ini kan berarti hasilnya itu komplement R dari hasil penjumlahannya, berarti kita komplement lagi. Berarti hasil ini kita komplement komplement 10 berarti kan. Berarti kom 10 dari 71209 sama dengan kom 9 dari 71209 ditambah 1. Berarti komplement
Komplement 9-nya berarti 9 kurang 7 2, 28, 7, 9, 1. Ditambah 1 berarti 28, 7, 9, 2. Nah, karena kan B lebih kecil dari A kan, berarti otomatis kita kasih negatif. Jadi 28, 7, 9, 2. Hasilnya harusnya sama. Eh. Oh, kok 9 sih? Ini 0, 0, 0. 0, berarti ini 1, 28, 7, 9, 1. Hasilnya berarti negatif. Berarti sama-sama 28, 7, 9, 1. Kalau kayak gitu berarti udah dijamin jawabannya pasti benar. Lihat punyamu 28. Hmm. Yang benar hasilnya 28, 7, 9, 1. Oke, aman. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu soalnya mana ini? Dengan paritas ganjil kode PCD 1101 dikodekan menjadi, berarti kita ingat yang kemarin. Apa ini? Ini kan kita ada P1, P2, D1, P3, D2, D4. Kita ingat kemarin rumusnya nyari paritas itu. Nanti P1, P2, rumah kecil. P1, kok rumah kecil ya? P1, hero panjang. P1, P2, terus P3, D1, P4, D2, D3, D4. Gini ya, aku gak lupa. P1, P2, D1, P3. Oh, P-nya sampai 3 doang. Ya, lupa, lupa. P1, P2, D1, ini P3 berarti. Ini. Berarti kan kita mau nyari P1, P2, P3-nya. Nah, yang udah diketahui kan D-nya. Berarti D-nya kan tadi dapatnya 1101 kan. 1101 berarti D1 itu 1, 1, ini 1, ini 0, ini 1. Oke. Terus soalnya tadi kan terus dengan paritas ganjil. Berarti paritas ganjil kita cek. Dengan paritas ganjil berarti ditambahkan 0 jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Ditambahkan bit 1 jika jumlah bit 1 adalah genap. Ada di sini ya. Oh, di sini. Nah, ditambahkan mana? Berarti kalau ganjil itu kalau bit satunya itu ganjil ditambahkan 0. Kalau genap ditambahkan 1. Oke. Kita cek berarti nah, berarti P1 ngecek 357. Berarti P1 357. Berarti P1 itu sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 atau sama dengan D1 tambah D2 tambah D4. Berarti dapatnya 1 tambah 1 tambah 1. Kan berarti kan ganjil kan 3 kan. Jadi karena ganjil berarti dia 0. Terus P2 sama dengan 367 kalau nggak salah. P2 itu ya 367. 367. Berarti 3 itu D1 tambah 6 itu D3 itu D4. Jadi dapatnya 1, 0, 1. Ini 2. Karena dia genap, berarti dia dapatnya 1. Terus yang terakhir 3. Ini 4, 5, 6, 7 ya. Oke. 5, 6, 7. 5,
6, 7. Jadi dapatnya D3, D2, D3, D4. Dan itu sama dengan 1, 0, tambah 1. Ini kan 2, jadi 0. Jadi nanti tulisannya 0, terus 1, 1, terus B3-nya 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Bentar. Genap. Paritas ganjil genap. Kalau paritas genap, kalau dia genap kan 0. Tapi ini paritas ganjil. Berarti kalau paritas ganjil, kebalikannya. Berarti kalau paritas ganjil itu, kalau bit satunya itu ganjil 0, kalau bitnya genap baru 1. Berarti ini tuh kebalik ya. Ini 1, 1, ini 0. Berarti bukan 1, 0, 1, tapi 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini ya. 0, ini 1. Jadi 0, 1, 1, 0, 1, 1, B1, B0, 1. Sini aja. Biar kelihatan. 0, 1, 1. Terus P3-nya itu 1 juga. 1, 1, 0, 1. Gini. Nah, dia paritas ganjil. Oke, berarti pokoknya kebalikan sama paritas genap. Ya. Lanjut. Yang nomor 3. Berarti nomor 3 itu dia minta apa? Buat tabel kebenaran sama diagram logika. Berarti kalau tabel kebenaran tinggal kita buat X, Y, Z-nya kita tulis. Kita buat semua kondisi yang memenuhi. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, terus 0, 1, 1. Berarti ada 8 kondisi. 2 pangkat 3. Terus kita buat tiap ininya. Berarti X aksen Y, X, Y, Z aksen, Y aksen Z, Y, oh Y aksen Z aksen. Berarti kalau coba kita satu. Berarti kalau X aksen Y berarti X aksen berarti kan 1, N, 0. Berarti hasilnya 0. Terus X, Y, Z aksen berarti 0, N, 0, N1 hasilnya berarti 0. Otomatis karena ada 0-nya. Ini juga berarti Y aksen Z aksen berarti 1, N1 hasilnya 1. 1 berarti tinggal di organ. Jadi kalau ketiga fungsi ini, 1, 2, 3 ini ada salah satu yang satu berarti kan otomatis yang satu kayak ini ada yang satu satu, ada yang satu berarti satu, ini nol semua berarti nol, ini ada dua satu berarti hasil satu, kayak gitu. Nah, berarti bikin tabel kebenaran gampang lah ya, dan kita buat tiap kolomnya sesuai dengan apa yang ada di soal. Terus kalau di logikanya berarti kita kita kerja dulu coba. Kita bahas di sini. Nah, berarti kalau buat tabel kebenaran dengan logika berarti saya coret-coret nggak ya. Pertama kita bikin variabelnya, kan berarti ada X. X berarti habis itu ada Y, ditaruh sini. Itu ada Z, ditaruh sini aja. Z. Nah, situ kita buat X aksen Y, X aksen Y. Berarti ingat eh, tabel apa dia pembagikannya. Yang N itu kayak gimana? Berarti kan ada yang OR, ada N. Kalau OR itu kan berarti dia mirip kayak segitiga, tapi nggak segitiga. Kalau yang N itu dia yang kayak apa ya? Bulat tapi ada kotak tapi ujungnya melengkung gitu. Jadi X
X aksen Y berarti kita bikin X eh tapi kita kasih inverter. Ingat inverter kayak gimana? Yang kayak segitiga terus ujungnya dikasih buletan kayak gitu. Berarti kita ada segitiga sini, set, terus ini kasih buletan. Lalu ini kalau ini kita aksen kan, situ kita punya Y. Iya tinggal lurus aja. Kita deketin aja biar gampang kayak gini. Nah terus tinggal kita kasih N. Set. Nah udah gitu. X, Y, Z, aksen berarti X berarti kita taruh di bawah aja. Ini kita turunin sini, terus lurus, set. Terus ini Y biasa, Y tinggal Y biasa, set. Terus ini Z, Z ascending berarti Z aksen berarti kan gini, terus kasih inverter kayak gini, berarti terus tinggal semuanya kita satuin dalam satu gerbang N, gini, terus tinggal dikasih set. Nah ini di sini Y Z Y aksen Z Y aksen Z aksen berarti kita bikin Y lagi cabang Y, kita taruh di bawah aja kalau Pak. Y aksen berarti kita bikin inverter di sini. Set, Z aksen berarti Z nya ini kita turunin, kita buat converter juga. Nah deketin aja lurus sini di N kan. Habis itu tiga-tiganya kita orkan berarti tinggal kita buat dekat gini mungkin, terus gini, lalu kita orkan set. Gitu. Ya, jadi kayak gini. Ini untuk diagram logikanya. Di pertama itu kita bikin variabelnya, terus kita buat satu persatu fungsinya. Ini kan X aksen Y, terus ini X, Y, Z aksen, terus ini Y aksen, Z aksen, terus kita orkan di akhirnya. Oke, terus situ ada nomor 4, kita disuruh buat nyari komplement dari fungsi. Nah, komplement ini gampang sebenarnya. Kita print screen, kita copy dulu soalnya. Coba lihat jawabannya. Hmm, coba kita lihat tabelnya. Ini minta master dengan 3 variabel. Berarti ini ya, kita kupas dulu. Ini tabelnya. Berarti kalau sigma itu apa? Ingat, kalau sigma itu kan ada semua sama ada kayak yang pi gitu kan. Nah, kalau sigma itu berarti dia yang simbolnya M kecil apa M gede. Kalau sigma itu dia tuh yang minterm atau yang M kecil, sum of minterm. Nah, kalau yang kayak pi ini berarti M gede, product of maxterm. Tandanya kalau yang sigma itu dia tuh dihubungkan sama OR ditambah. Kalau yang pi ini berarti dia dikali. Jadi kita berarti urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7, 7 pola. Ada M, makanya ini ada M0 sampai M0, M kecil 0, M1, M2, M3, M6, M7. Begitu pula yang gede, berarti M gede, M1, M2, M3, M4, M5, M7. Jadi kita cek sekarang di soalnya. Kalau kamu ini 0,24, coba kita lihat dulu. Di soalnya itu 0,24 berarti kalau dia sigma berarti M kecil. Oke, M kecil itu kan berarti M kecil, kok terus sih?
M kecil, hmm, itu berarti sum of min term. Jadi kalau sigma 0,24 berarti M F nya itu berarti M0 tambah M2 tambah M4. Nah, kalau kita jabarkan berarti M0 itu berarti kita lihat dari 0 ini X Y Z kan, berarti M0 itu berarti X X nya 0 berarti, oh bentar aku lupa. Oh. Berarti kan ini X nya 0 berarti X aksen, karena kalau 0 itu aksen, kalau satu itu berarti nggak aksen. X aksen, Y aksen, Z aksen. Kenapa? Karena ini 0 semua. Ditambah M2 berarti ini, berarti X aksen, Y Z aksen. Terus M3 4 berarti 01, 01 2. Oh iya benar, 01 2 3 4 berarti X Z aksen, Y aksen, Z aksen. Saya lihat punya. Hmm. Oh kebalik yang ini ya, kebalik ya. Yang dua itu kan berarti kan ini kan berarti X aksen, Y Z aksen. Kamu kebalik. Terus yang ini, yang 4 0 1 2 3 4 itu X Y aksen sedangkan. Jadi kita lihat dari sini ya. Kalau 0 itu berarti dikasih aksen. Kalau satu berarti tetap seperti biasa. Nah, cara kita komplement berarti nggak usah dijabarin sebenarnya. Nah, cara komplementnya itu berarti kan kalau fokus ini ya. Berarti cara komplementnya itu dia kan X aksen X Y Z, berarti tinggal komplementnya, oh minterm, komplement dari minterm itu max term. Berarti kan ini ada 0 sampai 7 kan. Nah, berarti yang nggak ditulis di sini kan berarti ada 1 3 5 6 7 ya. Berarti komplementnya itu tinggal kita tulisin M1 M3 M5 M6 M7. Kenapa kayak gini? Karena ini kan udah ada 0 2 4. 0 kan berarti ini. Nih, aku tulis tuh coret ya biar kelihatan. Kan 0, ini 2, ini 4. Nah, berarti komplemennya itu yang nggak dipilih, berarti yang ini 1 3 5 6 7. Terus komplemen dari minterm berarti max term yang itu M kecil sekarang jadi M gede. Berarti kalau gini berarti tinggal kita jabarin F aksen Y Z sama dengan M1 berarti X aksen, kita kurungin aja kalau max term X aksen, ditambah Y aksen, ditambah Z dikali sama, oh bentar aku agak, ini tuh dia kalau M, oh iya bener, nggak ditambah dong kan, max tambah titik kali gini, titik gini aja biar kelihatan beda. Titik ada product of max term, terus M3 itu berarti X aksen tambah Y tambah Z, titik M5 itu berarti X ini ya, M5 ini ya, X tambah Y aksen tambah Z titik, terus 6 tuh ini berarti X tambah Y tambah Z aksen terakhir, berarti ini yang paling bawah berarti X tambah Y tambah Z. Udah selesai. Ini jawaban buat komplement, jadi gampang.
kita lihat dulu ini tuh max term apa min term. Kalau min term berarti komplemennya itu max term. Ya, ini 0,24 berarti yang belum diambil apa? Ya, komplemennya berarti yang selain ini berarti 1, 3, 5, 6, 7 kayak gitu. Lanjut nomor terakhir. Oh, sederhanakan pembelian. Oke. Berarti ini tuh kalau menyederhanakan pembelian itu harus pintar-pintar nyari rumus yang sesuai. Nyari polanya juga. Memang logikanya harus main. Hmm. Hmm. Kalau suara kurang jelas, maaf ya, soalnya agak sariawan. Terus berarti step pertama kita copy dulu deh rumus-rumus yang ada di aljabar boolean. Iya. Kalau di sini, berarti kita lihat dulu. Ada yang sebelum yang bisa kita lakuin. Kita bisa identitas kah, komplement kah? Kalau kita lihat polanya, kita bisa hmm, aksen terbagi tambah aksen. Ada beberapa aksen. Kita bisa pakai, ini kan ada A tambah B. Ada A tambah B, A tambah B-nya bisa kita, apa ini? Hmm, kita bisa gini, kita bisa coba substitusiin A aksen tambah B tambah aksen. Berarti sekarang ditambah di aksen A aksen tambah B tambah aksen. Terus berarti dikali yang A tambah B. Nah, ini berarti dua fungsi ini bisa kita eh, apa namanya distribusi ya? Maksud kali masuk. Jadi ini di kali ini ditambah yang B dikali ini. Nah, habis itu kita bisa jabarin nih yang ini. Berarti hmm, A, A, A aksen tambah AB tambah AD aksen tambah A aksen B aksen tambah B aksen tambah B aksen C aksen. Jangan lupa ini tuh dikali sama A tambah B. Terus berarti A N A aksen berarti kan misal 0 di N kan sama satu berarti tetap aja nol. Ini nol tambah AB tambah A C aksen aksen B aksen B B aksen
B aksen juga 0 tambah B aksen C aksen dikali A tambah B. Habis ini apa lagi? Saya sederhanain dulu. Berarti AB tambah C aksen aksen B aksen tambah B aksen B aksen C aksen kali A tambah B. Di sini aksennya bisa dikelompokkan ya. A A B A C. Kita kali masuk ya, kali masuk lagi. A A B hmm, harus ditambah A B B tambah A B C aksen A aksen B aksen B aksen B tambah B B aksen C aksen. Berarti aku kali masuk juga ini yang A ke sini sama B juga ke sini. Terus tinggal ini lagi coba. A A N A itu ada nggak di sini? Masih di atas A. Hmm. X dan X itu X ya. Oke, berarti AB Ajax ya. Terus ini otomatis 0. A aksen itu 0. Ya kan, A aksen itu 0. Terus tambah A, B, dan Jackson. Kita kurung ditambah AB, AB, Jackson. 0, 0 juga. Coba kita sederhanakan harusnya. Mulai bagus ini angkanya. AB, A, Jackson. A, B, aksen, Jackson. Kan bahasa kurung juga bisa sih. Soalnya kan tambah doang. Tambah AB, AB, Jackson. Dari sini kita bisa apa ini? Ada dua AB. Kita rumus eh, 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 X tambah XY. X tambah X itu X nih ya. X tambah X itu X. Kita lanjut. Udah nyampe tempat hilang. Berarti AB ditambah AB. AB tambah AB ini kan hasilnya AB juga. Terus AC aksen. AB aksen. C aksen tambah AB C aksen.
AB adjacent. Terus ini aku jelek harusnya nggak apa-apa lagi. Hmm. Ntar aku nyari wifi yang bagus. Oke, berarti AB ditambah AC aksen, terus ini AB aksen C aksen ditambah AB C aksen. Berarti AC aksennya itu sama. AC aksennya itu sama. Berarti, oh bisa. AC aksen. Sini tuh B aksen ditambah B. Oh bisa. Oke. Lanjut. Masih bisa disederhanakan ini. Berarti kita bisa gini juga. A, A-nya kita keluarkan. B tambah C aksen. Di situ berarti B aksen tambah B kan hasilnya itu satu. Ya kan? Berarti dapatnya A C aksen. Nah, coba kita lihat masih bisa disederhanakan enggak. Jadi ini berarti bisa kita keluarin A-nya juga. A-nya kita keluarkan berarti A B aksen ditambah C aksen. Ini kurungnya double aja. Bikin tambah C aksen ditambah C aksen. Nah, ini. Terus berarti sama dengan A B aksen, C aksen tambah C aksen kan hasilnya kan C aksen. Berarti A B aksen ditambah C aksen. Dah, ini udah paling sederhana. Hasilnya ini. A B aksen ditambah C aksen. Semoga benar ya. Benar sih. Kayak gini. Stepnya memang panjang dan kamu memang harus tahu logikanya. Jadi ini tuh gimana harus kayak gini, caranya kayak gini supaya ketemu kayak gini kayak gitu. Berarti logikanya itu harus main di sini. Oke, berarti itu udah selesai kita eh, nge-review kuis kemarin. Yang perlu diperhatikan tuh ini kamu gambar diagram logikanya itu ingat kita bikin variabel dulu x, y, z. Habis itu kita buat yang fungsi-fungsi yang ini kan dihubungkan sama OR. Berarti kita buat yang ini satu-satu ini. Jadi kayak ini. X aksen Y berarti X dikasih inverter X aksen di N kan sama Y dan seterusnya. Kalau yang ini yang komplement berarti tinggal kita lihat tabelnya terus ini kan 024 berarti komplemennya itu 1 3 5 6 7 komplemennya min term berarti max term M kecil komplemennya berarti M gede. Terus kalau buat penyederhanaan berarti kita ingat-ingat tabelnya yang sering dipakai itu identitas komplemen tertutup juga sering itu sama distribusi kayak di Morgan juga sering juga sih. Jadi perlu diingat-ingat dipelajari. Jadi nanti ketemu polanya kayak gini. Kan kompleks kan aslinya kan. Jadi yang sederhana kayak gini. Ini hasil paling sederhananya. Nah, kita lanjut materi. Hmm, bisa. Oke, bisa. Nah, kita bakal belajar penyederhanaan juga, tapi rumusnya bukan pakai yang tadi, tapi kita pakai yang rumus baru. Di sini ada gamma sama kondisi Donker. Apa itu gamma? Apa itu Donker? Nanti kita belajar.
Nah, kita mulai sebelum kenapa harus mempelajari ini karena kalau kita pakai fungsi penyederhanaan boolean pakai cara yang rumus itu tadi itu sulit, emang kan sulit banget, cenderung sulit sama memahaminya agak susah. Kok nemuin polanya itu agak susah karena kita harus tahu rumusnya sama pola-polanya. Nah, sedangkan kalau menggunakan Kmap, fungsinya itu apa? Yaitu prosesnya lebih cepat dan biaya lebih murah. Maksudnya biaya itu apa ya? Biaya proses pengerjaannya. Jadi kan kalau matematis kan dia lebih panjang, itu pasti kan butuhkan biaya waktu, biaya eh, pikiran yang lebih panjang. Jadi penggunaan Kmap ini supaya dia itu lebih cepat sama biayanya itu lebih murah. Metodenya itu ada, kan ada tiga berarti ada boolean pakai dasar aturan dasar tadi terus pakai Kmap sama yang tabulasi. Nah, di sini kita bakal belajar menggunakan Kmap atau Karnaugh map. Nah, kalau secara matematis kan kita udah pelajarin kemarin, pertemuan kemarin yaitu menggunakan aturan dasar aljabar. Nah, ini ada yang kayak kemarin berarti ada identitas, komplement, tertutup, involusi, kumulatif, asosiatif, distributif, dimorgan, absorpsi, dan lain-lain. Kita di pelajaran kemarin. Nah, ini kan cenderung susah kan? Susahnya itu kita perlu matematis, perlu mikir. Jadi, oke, map juga mikir, tapi mikirnya itu nggak seribet sama matematis kayak ini contohnya. Matematis itu kita harus tahu polanya, sama kita tahu trik-trik logikanya gitu. Nah, ini contohnya berarti kalau ada A aksen plus B tambah A dikalikan A, berarti tinggal dikalikan masuk. Apa sih nama kalian masuk? Distribusi ya? Ya, distribusi ya. Nah, berarti A dan aksen berarti nol, terus ditambah AB. Berarti penyederhanaannya tinggal AB. Kayak ini juga berarti tinggal kita kali apa itu? Silang ya kalau silang gitu ya. A A ditambah AB ditambah AB aksen ditambah BB aksen. Berarti A itu sama dengan A, AB tetap AB aksen tetap, BB aksen itu nol. Jadi tinggal kita keluarin A-nya semua. Satu tambah B tambah aksen. B tambah aksen itu berapa tadi? Satu ya. Terus satu or satu itu cuma satu. A dan satu itu cuma A. Ini juga contohnya. Lalu berarti kita memanfaatkan identitas ya. Bang. Komplement komplement. Kita kasih kita dankan sama komplement. Karena kan A tambah aksen kan satu. Berarti kita darinya satu kan nggak ngubah bentuknya. Berarti tinggal kita kasih ini terus kita kali mas kita distributif terus tinggal kita ini kita keluar AB-nya terus ketemu jadi yang bentuknya kayak ini tadi kita bisa sederhanakan menjadi bentuk kayak gini ini juga nah kalau Kmap dia itu gimana caranya nah kalau Kmap atau Karnaugh map jadi dia itu kita pakai tabel kayak tabel kayak kotak gitu. Di sini ada aturannya setiap kombinasi variabel atau minterm itu dipetakan ke kotak yang unik. Nah, setiap dua pangkat n kotak bernilai satu yang berdekatan, yaitu mempunyai beda nomor kotak satu bit digabungkan. Hasil yang didapatkan itu pasti sum of product, berarti penjumlahan produk, terus bisa menjadikan variabel dengan jumlah lebih dari dua, lebih dari tiga, empat, bahkan lima dan seterusnya. Jadi lebih fleksibel. Nah, kita lihat kami dua variabel. Hmm, kita mulai dari sini. Nah, cara cara bikinnya tuh kayak gini kalau dua variabel ya. Itu tuh bikin kotak. Saya coret ini. Nah, kita tuh bikin kotak. Ini kan kotak kan. Kotaknya itu kalau dua variabel berarti dua kali dua. Kolomnya dua, barisnya dua. Nah, terus kita kasih garis yang horizontal itu kita garis sampai atas melebihi eh, boxnya. Terus yang horizontal itu kita garis ke kiri sampai melebihi bordernya gitulah. Set, nah, kayak gini. Nah, terus aturannya X itu kita tulis di bawah kiri sini. X
Terus yang Y itu di kanan atas. Nah, tujuannya kotak ini apa? Garis ini apa? Ini tuh buat ngebatasin. Jadi yang ada tulisan Y itu berarti yang di bawah sini ini. Aduh, aduh. Ini habisnya. Berarti yang di sini, di area sini, yang di area ini, yang ada Y-nya ini, Y ke bawah ini, dia tuh Y. Terus yang di sini itu Y aksen. Kayak gitu. Pokoknya yang seberangnya nilainya itu dia aksen. Berarti kalau X-nya itu di sini, berarti sini tuh X aksen. Nah, kalau nggak percaya, kita coba screenshot. Kita bandingin. Screenshot. Ini kan tabel X, Y, Z. Ya. Oh, tapi tadi dua variabel sih. Kita taruh di sini. Nah, kan berarti otomatis ada 4 kombinasi karena X, Y yang mungkin kan. Coba kita buat kombinasi X, Y-nya. Berarti X di sini, ini Y di sini. Terus ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini kombinasi yang mungkin kan. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, berarti urut kan berarti ini itu ini kan berarti M0, M0 itu berarti kan M kecil kok M gede sih. M0 itu berarti kan X aksen, iya kan X aksen Y aksen. Nah, kalau M1 berarti M1 berarti X aksen Y, copy aja. M2 berarti X Y aksen. M3 berarti X Y. M-nya kok gede terus. Nah, kayak gini. Nah, berarti kita lihat M0-nya berarti X aksen Y aksen berarti X aksen berarti kan ini kan X berarti X aksen itu di sebelah sini. Berarti M0 itu nanti di sini. Nah, terus kita lihat Y-nya. Y aksen berarti di sebelah sini. Berarti otomatis dia di sini. Oh, lebih gampangnya aku bikinin kotak lagi aja di sini biar kamu bisa lihat lebih gampang. Di ini tuh ada misal kotak. Nah, ini tuh kosong dulu, kosong terus enter. Nah, gini. Ada dua kotak. Terus kita buat garis ke atas gini, terus garis ke kiri. Set. Nah, ini tuh buat Y, ini buat X. Nah, kita lihat dulu M0, berarti kan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, berarti kan ini kan X, berarti X aksen itu yang seberangnya, berarti di sini, nanti di sini. Antara ini sama ini. Nah, yang Y aksen berarti, ini kan Y, berarti seberangnya tuh sini. Di M0 tuh lokasinya di sini. M0. Terus M1 X aksen Y berarti X aksen itu kan ini kan X berarti X aksen itu yang di seberangnya berarti di sini. Terus Y berarti yang Y berarti Y kan di sini berarti sini sama sini berarti di sini. Ini M1. M1. Terus M2 berarti X Y aksen. X kan berarti di sini, Y aksen itu di sini. Berarti ini M2. M3 berarti X Y berarti di sini. Nah, minutanya kayak gitu.
Jadi ini M0, M1, M2, M3. Kita lihat harusnya sama ya. M0, M1, M2, M3. Nah, terus kalau udah ketahui gini buat apa? Nanti ini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu kayak gini. Nah, print screen aja. Kita buka di sini. Nah, ini kan ada X, Y aksen, tambah X aksen Y. Aku kopas ini. Itu kopas. Nah, berarti tadi Y kan di sini. Kita gambar lagi. Yang sini itu Y. Yang sini itu X. Nah, kita lihat X, Y aksen. Berarti X kan yang di sini. Ini kan X. Terus Y aksen itu di sini. Berarti ini. Ini berarti yang memenuhi berarti dia tuh satu. Kayak gitu. Lambangnya satu. Nah, kalau ini kan tadi kan M0. M0 karena ini kan kita tahu M0. Kalau gini berarti dia tuh X, Y aksen. Yang memenuhi kotaknya itu kita kasih satu. Terus X aksen, Y aksen. Berarti X aksen itu di atas sini. Y aksen itu di sini. Kiri sini. Berarti sini. Seret. Nah. Terus gimana? Terus kita yang sebaris ini atau sekolom, misal sekolom atau sebaris itu kita kelompokinnya caranya mungkin kita kelom- eh, kelompokin kayak gini. Nah, situ ini penyelesaiannya berarti hasilnya itu. Nah, kalau dia satu titik di sini, ini kan dia menggambarkan dua nilai kan. Misal titik ini satu di sini itu kan x y aksen. Kalau yang atas berarti kan x aksen y aksen. Nah, kalau dua titik ini berarti kita lihat yang satu baris ini tuh punya siapa? Dia kan punya y aksen kan, baris ini berarti penyelesaiannya itu y aksen. Ini jawabannya. Nah, misal ya, misal titiknya itu nggak di sini, misal satunya itu nggak di sini, misal satunya itu di sini. Nah, kalau satunya di sini berarti otomatis kita garisnya kan nggak gini kan, garisnya itu gini. Nah, kalau kayak gini berarti yang sebaris ini tuh apa? Punya x semua kan, berarti penyelesaiannya tuh x kayak gitu. Terus misal ada yang nggak bisa digaris, garisnya tuh harus vertikal atau horizontal. Nah, kalau nggak bisa digaris, misal ada di sini, satunya di sini, ini kan nggak bisa digaris, berarti tetap individu, berarti satu di sini, satu di sini kayak gitu. Jadi yang bisa digaris di kelompok itu yang sebaris atau sekelompok. Itu kayak gini. Terus contohnya yang lain, x, y, x tambah x aksen y tambah y aksen x, berarti kan x kan berarti kan satu ini kan full ini kan satu baris ini berarti kita kasih satu sama satu. Terus x aksen y berarti x aksen kan di atas, y itu di sini berarti satu di sini. Terus XY itu X sama Y. Karena tadi kan udah ada satu berarti nggak usah terus lagi nggak apa-apa. Nah terus tinggal kita kelompokin. Berarti kan tadi kan ada tiga. Kita nggak bisa ngelompokin secara horizontal. Yang bisa tuh vertikal sama eh nggak usah diagonal. Yang bisa tuh horizontal sama vertikal. Berarti kita kelompokinnya vertikal. Ini jadi Y. Kita kelompokin yang horizontal ini jadi X. Berarti eh, pemecahannya berarti F sama dengan X tambah Y. Nah kita lanjut ke tiga variabel. Mungkin ini agak pusing karena hmm, materi yang baru jadi mungkin aku pelan-pelan aja dan kalau kayaknya nanti minggu depan aku ulang lagi materi ini soalnya agak membingungkan. Ini buat overview dulu. Nah terus yang tiga variabel itu berarti satu dua tiga empat, satu dua, berarti dia punya dua kali empat
kotak 2 kali 4. Nah, kenapa 2 kali 4? Karena kan dia punya 3 variabel, berarti kan nilai X, Y, Z yang murni kan berarti ada 8, karena 2/3 kan 8. Jadi kan 001, 010, 1011, 100, 101, 110, sama 111, kayak gitu. Nah, cara penulisannya itu kita bikin kotak 2 kali 4 kayak gini, terus kita apa, pindah aja. Nah, ini kita bikin kotak 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, kita garisin di tengah-tengah. Jadi yang di tengah-tengah itu yang ini, di tengah ke atas, set, terus ke yang kiri ini yang X, terus yang Z di mana? Yang Z itu dia yang ke bawah sini. Nah, cara bacanya gimana? Berarti cara bacanya itu yang Y itu dia punya 2 kotak ini, itu Y. Berarti yang seberangnya itu Y aksen. X dia punya satu baris ini X, berarti seberangnya itu X aksen. Z dia punya yang di tengah sini, punya pinggir-pinggir itu Z aksen. Jadi kalau M0 berarti apa? Berarti kan kita lihat X-nya, berarti X di seberangnya X ini berarti M0 itu X aksen. Terus Y-nya itu posisinya di seberang juga, berarti Y aksen. Terus Z-nya itu di di luar kotak juga, berarti Z aksen. Kayak gitu. Terus misal M7 berarti lihat X berarti X, Y, sama Z. Kayak gitu. Terus ini contohnya berarti X, Y aksen, X, Y aksen, Z aksen. Nah, ini kan tipsnya kalau males mikir ini tempatnya satunya di mana, kita bisa lihat tabelnya. Kan ada tabelnya. Dengan 3 variabel. Nah, mana tadi? X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti kita lihat X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti kan M0 kan di posisi 0. Berarti M0 itu dia terletak di sini. Berarti satunya di sini. Ya gitu. Kayak misal X aksen, Y, Z aksen. Berarti X aksen berarti X aksen berarti X aksen, Y, Z aksen berarti 0 1 0. 0 1 0 berarti dia di 01 di 2. Berarti M2 itu di sini, berarti satunya di sini. Terus yang ini X Y Z berarti kan 1 1 1 itu M7 di sini. Terus X Y Z, X Y aksen Z berarti 1 0 1, 1 itu di 5, jadi di sini. Nah, terus berarti ada 1 1 1 1 di posisi ini. Nah, baru kita kelompokkan, berarti yang dikelompokkan yang bisa itu yang sebaris satu kolom. Berarti ini kan satu ini sebaris, berarti kita kelompokkan. Terus yang pinggir-pinggirnya kan dia nggak bisa dikelompokkan kan, soalnya dia terpisah jauh. Yang harus bisa dikelompokkan itu yang berdekatan. Berarti ini satu kelompok sendiri, ini satu kelompok sendiri. Berarti kita lihat yang satu kelompok ini berarti eh apa? Berarti kan dia X di posisi X, terus di posisi Z. Ini ya, di posisi Z. Kenapa nggak ada Y? Soalnya kan dia Y itu di sini, Y aksen itu di sini, sedangkan dia di tengah-tengah. Berarti dia kan kayak ada satu sisi yang di Y, ada satu yang di Y aksen. Berarti dia nggak ditulisin. Soalnya kan Y sama Y aksen itu sama dengan Y aksen itu kan sama dengan nol ya, nol ya. Pokoknya yang nggak bisa, kayak ini kan kontradiksi gitu kan. Ada yang di Y, ada Y aksen, berarti dia nggak dituliskan. Kalau yang nggak kontradiksi kayak gini, X sama Z. Terus yang ini, jadi ini di X aksen sama Z aksen. Ini juga sama kan, berarti kan X aksen, Z aksen.
Berarti ditulisin sama satu aja. Sebenarnya tuh dia tuh ini kan dia tuh X aksen, Z aksen, Y aksen. Dengan di sini X aksen, Z aksen, Y. Terus kalau ditambah berarti kan X aksen, putusin aja ya. Di sini. Nah, kita lihat yang sini. Ini berarti kan yang biru ini berarti kan F sama dengan X Z. Oh, ini ada Z ya. X Z. Intinya nggak kita tuliskan soal dia nggak tepat di posisi yang benar. Berarti kan dia ada yang di dia dan di aksen itu saling menghilangkan gitulah. Terus em, terus kita buat pluskan sum of the deputy yang ini tuh yaitu dx x nya di x aksen, y z-nya itu di z aksen, y-nya itu di y aksen, tambah x ini x aksen juga, terus z aksen juga, terus y. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan berarti x z tambah x aksen, z aksen, y tambah y aksen. Ini kan hasilnya satu. Jadi sama dengan di dot satu berarti ya sama dengan xz tambah x aksen, z aksen. Ini penjelasannya. Ini. Terus yang ini contohnya berarti ini berarti kan dia M0 tambah M2 tambah M4 tambah M5 M7 berarti tinggal kita cek di sini. M0 berarti satu di sini. M2 kan di sini berarti satu di sini. M4 berarti satu di sini. M5 berarti satu di sini. M6 berarti satu di sini. M7 berarti di sini. Nah, berarti yang enggak ada itu M1 sama M3. Ini makanya kosong. Satu sama tiga. Nah, ini kita kelompokkan. Yang ini kan ada empat baris semua nih. Tinggal kita kelompokkan satu, jadi dia kan X doang kan jadinya. X doang. Kenapa nggak ada Z? Karena dia kan ada yang seberang, ada yang Z aksen, ada yang Z doang. Jadi dia nggak masuk. Terus kenapa nggak Y? Berarti kan empat-empatnya ini kan ada yang dia, ada yang Y aksen. Makanya dia saling menghilangkan X doang. Terus yang Z-nya, berarti ini kan empat ini bisa jadi satu. Jadi satu juga. Sama-sama di Z aksen. Kayak gitu. Soalnya dia di luar yang Z ini. Berarti jawabannya X tambah Z aksen. Terus yang X, Y, Z berarti sama juga. Kalau di tengah sini berarti otomatis Z doang kan. Nah, cirinya itu kalau ada empat, empat, empat digit digabung jadi satu, gabungan empat digit berarti dia tuh empat kotak itu satu variabel. Terus kalau dua kotak kayak gini, berarti dia dua variabel. Kalau satu kotak, kalau satu kotak kayak gini, berarti dia tuh tiga variabel. Tuh, oke. Ini ada kami empatkan variabel, berarti dia lebih kompleks. Di satu kotak tuh merasakan empat variabel. Jadi sini M0 ini dia merasakan empat variabel. Kenapa? Karena dia tuh ada W juga. Berarti kan dia kalau di sini berarti kan W aksen. Terus Y-nya itu dia di Y aksen karena soalnya seberangan. X-nya itu di X aksen, Z-nya itu di Z aksen. Berarti W aksen, X aksen, Y-nya Z aksen. Nah, kalau dua kotak dia memasukan tiga variabel. Berarti misal itu ini M0 sama M1 ini aku garis ini. Berarti kan dia W aksen, Y aksen,
terus X aksen tapi nggak Z, Z nggak masuk karena dia tuh kontradiksi, ada yang di Z, dalam Z, ada yang di luar Z aksen. Jadi kalau dua ini dia buat tiga variabel doang. Kalau empat berarti mempresentasikan empat variabel. Contohnya, kalau empat dua variabel. Contohnya kita ambil yang di tengah sini deh. Sini. Jadi yang bisa tuh yang Z, berarti dia tuh Z, terus X, terus sama mana ini? Oh, dua variabel doang ya, bener. Cuma Z sama X. Ya nggak bisa karena ada yang di I, ada yang di aksen. W juga nggak bisa karena ada yang di W, ada yang di aksen. Terus kalau 8 berarti mempresentasikan satu variabel. Jadi kalau 8 kotak itu, nah, misal sini ya, 8 ini ya. Jadi dia ini mempresentasikan Y, karena dia di Y kan. Nah, kalau 16, semuanya ini, semua itu, keisi semua, berarti dia itu merepresentasikan satu, nilai satu. Ini. Terus, contohnya, X, Y, Z, yaitu ada eh, 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti M1, M3, M4, M6, M9, 11, 12, 14. Jadi tinggal kayak gini jadinya. Terus kita yang bagian pinggir ini tuh ingat ya tadi bisa satu kelompok. Ini tuh sama ini tuh sebenarnya satu kelompok. Kalau pinggir tuh karena kan dia tuh bisa di kayak bertemu lah, ini sama ini tuh sebenarnya bertemu. Nah, kayak gitu. Terus ini sama ini tuh juga bertemu. Jadi ada dua. Yang biru ini X aksen Z, yang hitam ini X Z aksen. Terus yang ini kan kompleks ya. Yang ujung ini sama ujung ini sama ujung ini sama ini dia jadi satu. Karena dia kalau ujung-ujung tuh bisa bertemu. Terus ini sama ini bisa bertemu juga. Terus ini bisa bertemu juga. Jadi ada yang biru, ada yang hitam, yang merah. Terus kita contohnya, contohnya juga. Nah, kamu itu jadi kayak gitu ya, ada dua variabel, tiga variabel, empat variabel. Mungkin agak pusing, nggak apa-apa. Minggu depan kita bahas lagi, lebih fokus, lebih sama contoh soalnya. Supaya nggak pusing, ini buat overview dulu aja. Terus kita ada kondisi don't care. Don't care itu kenapa? Don't care itu digunain untuk nilai don't care. Don't care berarti nggak peduli. Berarti nilai buat nilai eh, nilai apa namanya? Nilai dummy atau nilai pura-pura supaya dia tuh bisa bentuk kita bisa kelompokkan nilainya gitu loh. Jadi kayak gini. Kan kalau nggak ada X, ini X, jadi logika don't care itu apa? Notasinya itu pakai X. Nah, ini tasnya kan nggak ada X kan. Nah, kalau nggak ada X, dia itu nggak bisa dibuletin empat-empatnya. Karena kan cuma tiga. Nah, makanya kita kasih X supaya dia bisa dibuletin empat-empatnya. Terus yang ini juga kita kasih X juga biar bisa dibuletin. Ini juga. Nah, makanya don't care itu dia tuh bantu supaya dia itu bentuknya lebih sederhana dengan cara nambahin X di kolom yang kurang kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Dan dia tuh harusnya nggak mempengaruhi nilai. Nah, kalau nggak pakai don't care dia tuh kayak gini kan, dia lebih kompleks. Terus kita bakal belajar gerbang NAND sama gerbang NOR. Gerbang NAND itu buat konversi dari N, gerbang NOR buat konversi ke gerbang NOR. Contoh bagiannya berarti kalau not N kan berarti ujungnya dikasih bulatan. Kalau NOR berarti not OR berarti ujungnya dikasih bulatan juga. Nah, kayak gini contohnya. X terus apa nanti inverter itu X aksen. Terus ini juga X di NAND kan itu juga sini X aksen. XY terus kalau XY NAND X NAND Y terus di inverter kan hasilnya juga XY karena kan XY aksen aksen ini kan tetap kan. Terus X or Y terus X inverter X aksen Y aksen di NOR kan di NAND kan hasilnya tetap X tambah Y gitu. And invert OR. Jadi kalau N itu buletannya di depan, kalau OR itu buletannya di belakang. Berarti cara konversinya itu konversi semua gerbang N ke N dalam bentuk N invert, terus konversi ke dalam bentuk nah, contoh aja kayak gini. Berarti kan kita ubah yang
N ini kita ubah jadi kasih buletan jadi N semua. Terus yang OR kita kasih buletan di depannya. Terus tinggal yang paling akhir kita kasih inverter. Gitu. Gampang kok. Terus yang NOR itu sama juga. Berarti kayak gini. Yang N itu kita kasih eh yang yang NOR itu kita inverse variabel dari awal. Berarti X Z aksen terus kita inverse kayak gini. Terus kita kasih kayak biasa. Berarti yang N itu dikasih depannya bulat. Kebalikannya berarti dikasih depannya bulatan. Kalau yang OR itu dikasih belakangnya bulatan kayak gitu. Udah selesai. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan tuh yang Kmap. Soalnya Kmap itu lebih gampang daripada aturan Boolean karena dia itu cuma kita bikin eh, kotak-kotak terus kita kasih satu-satu terus kita tinggal kelompokkan kayak gitu. Mungkin emang agak pusing gak apa-apa normal. Kita bakal bahas lebih lanjut lebih dalam hmm, di pertemuan selanjutnya. Jadi ini nggak perlu ada PR. Jadi mau baca-baca aja materinya. Ditanya aja kalau misal tanya aku aja misal kalau bingung. Kalau eh, nggak apa kalau nggak tahu tinggal ditanyain aja soalnya materinya emang agak membingungkan mungkin karena kamu juga masih di luar ya mungkin aku cukupkan pertemuan pada sore hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop record.